Shalom teman-teman pemuda dan GC dimanapun teman-teman berada, apa kabar semua? Saya percaya bahwa kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, amin. Nah, hari ini saya mau sedikit sharing tentang firman Tuhan. Kita mau belajar bagaimana di tengah-tengah keadaan ini sikap kita sebagai orang-orang percaya pada Tuhan itu bagaimana. Saya mau langsung kita baca dalam firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang kedua. Sekali lagi dalam Roma 12 ayat yang kedua. Saya bacakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan, di sini jelas saya mau garis bawahi adalah kata-kata pembaharuan budimu. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu membedakan mana kehendak Allah, mana bukan. Saat ini kita tahu banyak berita A, berita B, apalagi dengan cerita COVID kayak begini. Banyak yang suka share obat ini benar, terus di sana ada begini, di sana ada begini. Anak-anak Tuhan itu sebenarnya punya sikap yang tenang. Kita punya sikap yang harus tetap punya ikatan dengan Tuhan supaya kita bisa tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu. Jangan sampai dengan cepat kita melangkah tapi ternyata kenyataannya salah. Yang dirubah itu apa? Dalam firman Tuhan adalah pembaharuan budimu. Pembaruan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu lembaga atau orangnya yang merubah segala sesuatu menjadi baru. Tapi kalau pembaruan adalah prosesnya membuat sesuatu menjadi baru. Ini adalah pembaharuan. Nah, kenapa kita harus membarui hidup kita? Yang pertama udah jelas bahwa kita sebagai manusia secara alami memang udah mati pada dasarnya. Betul ya? Orang yang percaya itu tahu kita pada dasar secara alami udah mati. Kita buka sama-sama dalam Efesus 2 ayat yang pertama. Kita buktikan bahwa benar nggak kita itu mati. Efesus 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Perhatikan yang pertama. Kita harus memperbaharui budi kita. Kenapa? Karena pada dasarnya kita adalah manusia secara alami sudah mati. Tapi Tuhan Yesus sebagai orang yang memperbaharui hidup kita, yang rela mati buat pelanggaran sama dosa-dosa kita semua. Kita diperbaharui. Tuhan Yesus udah kasih modal sama kita. Dia bilang nggak boleh sama serupa sama dunia ini. Kalau serupa, kita tahu kan bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Pilihan itu berarti dari sekian banyak kita dipilih. Jadi nggak sama dengan dunia. Jadi kita dipilih yang berbeda. Yang ditinggalkan Tuhan adalah yang sama dengan dunia ini. Yang dipilih adalah yang tidak serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan bilang kayak gitu. Jadi Tuhan Yesus sudah mengubah hidup kita. Dia udah rela, udah ikhlas, rela mengorbankan hidupnya, mati di kayu salib. Dia nggak dosa, tapi kita semua yang dosa.
Supaya apa? Supaya kita bisa berkenan di hadapan Dia. Yang kedua, kenapa kita harus memperbarui hidup kita? Agar kita dapat melihat kerajaan Allah. Kita buka sama-sama dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yohanes 3 ayat yang ketiga, saya bacakan. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tujuan hidup kita semua, teman-teman semua, saya juga, kita pengen sama-sama melihat kerajaan Allah. Amin. Kalau nggak memperbarui hidup kita, nggak merubah pola pikir kita, bagaimana kita mau melihat kerajaan Allah? Kita mau dipilih Tuhan. Jadi jangan serupa dengan dunia ini. Pilihan. Kita umat pilihan. Simon Petrus sama Andreas dalam Matius 4 ayat 19 udah jelas di situ. Dia lagi ngejalan ikan. Tuhan Yesus bilang dia, ayo ikut saya untuk jadi jalan manusia. Tinggalkan itu. Apa Tuhan Yesus mengubah pekerjaan dia? Dari nelayan jadi tukang kayu, dari nelayan jadi pengusaha? Enggak. Yang diubah adalah pola pikirnya. Menjala manusia, bicara tentang hati, menjangkau hati, menjangkau jiwa-jiwa. Kalau ditanya, teman-teman pengen ngubah apa sih di dunia ini? Apa pengen takdirnya berubah? Saya pengennya lahirnya nggak di Indonesia, di negara lain aja. Apa saya pengen ngubah negara itu harus begini. Wise. Kita sering banyak berkomentar. Banyak yang suka standar juga. Udah, saya sekarang aja udah nyaman kok. Begini-gini aja. Nah, itu nggak punya visi. Orang yang punya visi itu berani buat mengubah, memperbarui hidup ini menjadi lebih baik. Apalagi Tuhan sudah memberikan modal kita mengubah yang lama menjadi baru. Jadi sama-sama ya kita mau merubah pembaruan budi kita, merubah pola pikir kita. Kita pengen mengubah Indonesia, nggak usah jauh-jauh, mungkin kita mimpi karena kita orang bagian bawah. Tapi bekerjalah buat lingkungan rumahmu, lingkungan RT-mu. Nggak pernah ngebayang kok. Saya juga cuma ada lingkungan ini, orang yang baru tempat ini. Wah, bisa nyangkau sampai kelurahan, sampai kemarin wakil gubernurnya sampai datang gitu, kenal kita. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Dari hal yang sederhana lakukan itu. Pengen ngubah orang tua kita si A, pengen ngubah dia si B, oh orangnya kayak begini. Jangan nuntut orang terus, tapi kita harus berubah. Mungkin kita harus bisa mengadaptasi diri kita. Bukan menjadi serupa, tapi kita menjadi garam di tengah-tengah mereka. Jadi teladan, jadi alat. Hari ini firman, nggak panjang lebar, bicara tentang pembaharuan budi. Supaya di tengah-tengah keadaan ini, keadaan pandemi yang mungkin 14 September kemarin, besok akan lakukan lagi, balik lagi. Nggak pernah tahu kan kita. Kok bisa jadi kayak gini lagi, berita makin banyak sana-sini. Tapi ingat, ketika kita sudah berperbarui budi, dekat sama Tuhan, kita sadar tujuan kita melihat kerajaan Allah. Percaya kita pasti berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Allah. Kira firman Tuhan saya nggak panjangkan sampai di sini. Jadi kiranya kita mau tetap setia dalam Tuhan, tetap beribadah. Yang hebat-hebat semua yang masih setia di online, wah luar biasa. Di tengah-tengah keadaan ini nggak cuek, tapi tetap cari Tuhan. Tetap setia dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Tuhan Yesus mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, bahwa hari ini ya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah secara online. Teman-teman Youth dan GC yang boleh diberkati, boleh tetap setia di dalam Tuhan, memberkati mereka Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Siap pekerjaan, siap kuliah, sekolah, cita-cita, kami hanya berserah kepada Tuhan Yesus saja. Ke depan kami nggak tahu apa yang terjadi, tapi yang satu yang kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kami dan Tuhan selalu memberikan kami kekuatan. Berikan kami hikmat Tuhan, agar kami tahu mana yang harus kami lakukan, mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh sama-sama dikuatkan. Terpuji nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Kami serahkannya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin.